Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqmin wada, rahmatan wasyifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama, amma ba'du. Ayuhas sadat sadatina al-aizza al-fudala, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, para yai, para ibu nyai. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat, takdim, ikhtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati Bapak Bupati Kebumen, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari pimpinan instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, FKUB, Suriah Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, dan saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka peringatan atau dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-74 serta Kebumen bersolawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwa sholawat itu sangat penting sekali di masa sekarang ini. Untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sholawat sangat didengungkan, sholawat sangat dikembangkan, karena sholawat bukan sekadar doa, tapi sholawat isinya mengandung tali silaturahmi. Yang pertama, as-salah ala nabi ad-du'a. Yang pertama, sholawat itu doa. Yang kedua, dengan doa itu tersebut itu as-salawat tali silaturahmi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tali silaturahmi kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala
kepada baginda Nabi di dalam beberapa kitab seperti kitabnya Asy-Syifa, Qadil Iyad, Duril Mandud, dan beberapa kitab-kitab punya ulama-ulama yang tidak tanggung ilmunya, diterangkan sholawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi, sholatan rahmatan makrunatan bita'dim. Salawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi adalah rahmat yang disertai mengagungkan kepada semulia-mulia segala utusannya dan semulia-mulia segala kekasihnya, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam Al-Quran tidak satu pun panggilan kepada baginda Nabi dengan asma'nya belaka, seperti ya Muhammad, ya Ahmad. Allah Ta'ala tidak pernah memanggil baginda Nabi dengan namanya. Tapi Allah Ta'ala memanggil kepada baginda Nabi dengan segala gelarnya, seperti Yasin, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil, dan seterusnya dan seterusnya. Asma'un Nabi jumlahnya ada 201 asma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, la taj'alid du'a ar-rasul bainakum kaddu'a ba'dukum ba'dha. Jangan kalian ini memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Ternyata panggilan itu adalah mengangkat, di samping satu sisi doa, mengangkat al-harakah wal martabat yang memanggilnya untuk menunjukkan akhlak, adab, dan sejauh mana keintelektualan orang-orang tersebut. Satu contoh saja, tidak usah jauh-jauh. Ada seorang RT dipilih masih muda, mungkin umurnya jauh dari saya, tapi karena sudah aklamasi dipilih oleh warganya menjadi RT atau RW. Saya yang lebih tua, menganggap lebih tua dari RT dan RW-nya, kalau tidak pandai-pandai menempatkan diri karena akuismenya atau ananiyahnya lebih kuat, memandang RT anak kemarin, tahu apa dia. Ini penyakit. Oknum manusia yang demikian itu tidak akan memberikan satu keuntungan dalam bidang akhlak dan tidak akan mengangkat lingkupnya kewibawaan terhadap lingkup itu sendiri. Dan akan memberikan satu contoh oknum tersebut yang kurang baik. Kebetulan RT-nya liwat, RT mau kemana? Apa beratnya sih memanggil Mas RT, DRT, kalau sepantasnya anaknya dipanggil Nak RT?
paling tidak akan menumbuhkan satu kebanggaan. Saya selaku orang tua di lingkup RT ini mempunyai generasi penerus masih muda bisa dipilih menjadi RT. Inilah yang harus menjadi dibanggakan mestinya. Harusnya begitu. Dan akan memberikan satu contoh ketauladanan yang baik terhadap lingkupnya. Bila mana orang tua kita mengangkat nama RT-nya walaupun lebih muda, kampung itu akan terjaga kewibawaannya serta keamanannya karena RT-nya berwibawa sebab dihargai oleh yang lebih tua, apalagi yang lebih muda. Itu panggilan kalimah sayyidina diantaranya, itu tujuannya. Tidak sekadar sayyidina saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditarik ke atas sampai Pak Camat, jajaran Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek walaupun umurnya masih muda, sampai ke Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres. Pantasnya seanak saya. Tapi kami selaku orang tua melihat kondisi, melihat situasi dalam kampungnya atau dalam kotanya sendiri, tidak rela, tidak ridha bila terjadi akhlak itu merosot, maka selalu memberikan tauladan contoh yang baik. Walaupun Yun Sewu Polresnya lebih muda dari saya dan Dimnya maupun Bupatinya, tetap saya panggil Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, walaupun masih muda sudah diangkat menjadi bapak masyarakat sesuai daerahnya masing-masing. Ini daripada panggilan la taj'alid du'a ar-rasul bainakum kad-du'a ba'dukum ba'da. Sepele kelihatannya, yang kedua, dengan as-shalah ala nabi tersebut akan selalu menguak siapa sebenarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Rasul dan Nabinya. Akan menguak mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya, yang menjadi keteladanan untuk kita semuanya. Bagaimana perjuangan baginda Nabi, bagaimana akhlaknya baginda Nabi, bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering menguak sejarah Nabi dan kita mau mengamalkan, itu bagian termasuk rasa terima kasih kami, syukur kami kepada Allah, syukur terima kasih kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang malam hari ini Kebumen bersolawat. Kalau kita balik Kebumen bersyukur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebetulnya. Bagaimana tidak? Khususnya kita umat Islam, kita mengerti al-iman wal Islam, mengerti Al-Quran diturunkan kepada siapa? Untuk mengajak kepada siapa? Sehingga kita menjadi umat mengerti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh dan yang mubah,
mana akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji dan lain sebagainya. Perkara semua kebaikan, laula seandainya kita tidak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerti dari mana? Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita akan menjadi umat yang selalu menjadi pemikiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kana fi kuburi, walaupun Rasulullah di dalam kuburnya, jangan dikira Rasulullah SAW dalam kuburnya tidak melihat kita semuanya. Hayati indallahi khairun lakum wa mamati indallahi khairun lakum. Hidupku untuk kalian baik dan matiku pun untuk kalian baik. Bagaimana tidak? Ketika umatku berkumpul rukun, kompak, tidak mudah dipecah belah, kena hoax dan lain sebagainya, saling asih asuh, saling mengayomi. Rasulullah diberitahu oleh Allah Ta'ala, ya Habibi, lihatlah umatmu kompak, rukun, saling asih asuh dan mengayomi. Tapi ketika umat dalam keadaan pecah belah, mudah dibenturkan sesama, cerai-berai, saling gontok-gontokan, apa dikira Rasulullah tidak mengetahui? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya Habibi, lihatlah umatmu. Apakah kami akan menjadi umat yang selalu menyusahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu bagian terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan kepada Rasulullah SAW, terlalu besarlah ucapan terima kasih kita kepada baginda Nabi. Saya tarik ke bawah. Zaman Wali 9 yang membawa al-Islam ke Indonesia ini adalah diantaranya para beliau-beliau. Luar biasa. Jangan dikira para beliau-beliau di dalam dakwatul Islam khususnya di Indonesia ini tidak mengalami kegoncangan dan lain sebagainya. Beliau tidak. Beliau pasti akan menghadapi. Cuma para beliau-beliau masuk ke Indonesia hebat. Beliau ahli ekonom, beliau ahli pertanian, beliau ahli obat-obatan, beliau ahli lain-lainnya menguasai. Maka ketika beliau masuk ke Pasai, ke Aceh, bagaimana dakwah beliau? Tetap saja mendapat halangan. Dengan siapa? Dengan masuknya Portugis. Sedikit demi sedikit mulai terbentuk luar biasa perkembangan dalam dunia Islam. Tapi apa yang terjadi? Tahun 1511 jatuh Malaka ke tangan Portugis. Sebelum itu jauh, zaman kejayaan Bani Umayyah, zaman kejayaan Bani Abbas, kayak apa kekuatannya? Di Spanyol, di Baghdad, hancur. Mana yang berhasil? Sampai pengaruhnya ada 1001 malam di Baghdad, belum pengaruhnya Bani Abbas sampai ke India,
sampai ke Cina dan lain sebagainya, gagal total. Sampai berdirinya Malaka, saya ulangi, 1511 hancur. Banten hancur. Demak setelah Pangeran Trenggono meninggal hancur, keturunannya sebagian berebut waris, berebut kursi. Saya bertanya, tolong jawab, mau ndak jawab saya? Mau ndak? Tegas jawabnya ya. Kira-kiranya Indonesia itu hancur seperti itu, kira-kiranya mau tidak kalian? Tolong camkan baik-baik, jangan mulutnya saja mengatakan tidak. Buktikan kalau kita tidak, tunjukkan kalau kita bangsa Indonesia yang kuat, tidak mudah dibenturkan, bahwa merah putih kami adalah sangat kuat. Tunjukkan itu. Ingat, kalau kita menjadi bangsa yang sudah mempunyai i'tikad, kami bangga menjadi bangsa Indonesia, kami bangga menjadi putra putri Indonesia, kami bangga mempunyai tanah air Republik Indonesia, kami bangga terhadap seluruh bangsa Indonesia, dan kami selaku bangsa Indonesia tidak rela apabila Indonesia dipecah. Dipecah? Benar? Tunjukkan sekali lagi, baru Indonesia akan begini. Tapi kalau sudah kena hoax sedikit saja, itu modal pertama bagaimana cara menghancurkan Indonesia. Jangan sampai terjadi 15-11 sebagaimana terjadi di Malaka dan kerajaan-kerajaan itu pada waktu itu. Pembusukan dari dalam, digembosi dari dalam dulu. Akhirnya apa? Rontok. Itulah pelajaran yang sangat mahal, luar biasa. Tapi perjuangan Wali Sembilan tidak pernah lentur, terus bahkan mendapat kepercayaan di waktu zaman Majapahit. Siapa? Syekh Ibrahim Asmorokondi, anak bapaknya Kanjeng Sunan Ampel, diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang ngangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Kok bisa hebatnya? Sudah memberikan contoh tauladanan untuk kesatuan persatuan. Bahkan hebatnya Sunan Kudus, ketika Sunan Kudus masuk ke Kudus, mayoritas agamanya beda. Beliau masuk. Biasanya umat Islam kalau hari raya Idul Adha memotong korban, kerbau, sapi, kambing. Tapi ada satu hayawan menjadi pantangan di sini. Ini kalau disentuh menyakiti orang lain. Siapa? Sapi. Karena ini hayawan yang dikeramatkan atau yang mempunyai kelebihan. Rajanya pada waktu itu Pangeran Poncowati, beda agama dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus memberikan undang-undang, tapi jangan dipelintir. Bukan berarti Sunan Kudus mengharamkan sapi. Hati-hati, sekarang zamannya zaman viral pelintiran. Ngomongin lempeng tapi biluke ngawur terkadang. Nah inilah, ini TNI Polri sama ulama kumpul jadi satu, mengulang tahuni hari atau HUT TNI ke-74. Bagi orang yang tidak suka akan bertanya lagi, ya apa meneh TNI karo kiai? Nanti pada waktu hari ulang tahun Bayangkara, opo meneh polisi karo ulama dan lainnya. Terus dihembuskan bagaimana cara ngebosi oknum-oknum manusia itu tadi.
proses penghancuran Indonesia. Bagaimana polisi tidak mempunyai wibawa, bagaimana TNI tidak mempunyai wibawa. Begitu pula juga ulamanya. Bagaimana ulama ini tidak mempunyai wibawa. Paling bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembalikan tadi. Pada waktu zaman Demak, Kudus, dengan kebijaksanaan Kanjeng Sunan Kudus tidak memotong sapi dan pidato beliau, akhirnya Pangeran Poncowati datang. Apakah begini Jeng Sunan? Loh kenapa? Ya saya kok bangga sekali. Datang lagi terus mengatakan, boleh kami ikut Pak Sunan Kanjeng Sunan Kudus? Boleh, siapa yang melarang? Fa'aslam di tangan panjenengan Kanjeng Sunan Kudus. Tapi bijaksananya Sunan Kudus, jadikan menantunya. Itu hebatnya. Setelah jadikan menantunya, keratonnya yang luar biasa hebat begitu diberikan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Hebatnya Kanjeng Sunan Kudus, kesempatan. Kan di Demak ada kerajaan Sultan Abdul Fattah yang dipegang oleh generasinya Sultan Trenggono. Saya sekarang sudah mendapatkan kursi di Kudus. Saya akan mecahkan diri, biar Demak-Demak berdiri, biar Kudus-Kudus berdiri. Sekarang Kanjeng Sultan Ja'far Shadiq Kudus sama sekali tidak. Justru masjidnya, juga bekas kerajaannya dijadikan masjid oleh Kanjeng Sunan Kudus. Sampai terkenal sekarang Masjid Menara Kudus. Itu satu contoh. Itu contoh untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita mau melihat, menguak sejarah, tahu sejarahnya para beliau, terima kasih kita semakin tinggi. Ditarik ke bawah, diteruskan perjuangan-perjuangan itu yang melahirkan Kanjeng Sultan Agung. Beberapa tokoh-tokoh 390 tahun yang lalu di Kebumen ini sudah berdiri tokoh-tokoh ulama-ulama yang luar biasa. Di antaranya Syekh Abdul Kafi dan Syekh Abdul Awal dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cikal bakal pendiri Kebumen di antaranya, dan bupati pertama di Kebumen ini. Saya mengkhawatirkan, ketakutan apabila sejarah-sejarah cikal bakal ulama-ulama ini semakin hilang. Lalu bangsa ini dan rakyat ini akan bercermin kepada siapa? Sedangkan kita mempunyai budaya bangsa Indonesia yang luar biasa dan sangat tinggi. Alhamdulillah, kumpul malam hari ini di antara terima kasih kita kepada baginda Nabi, kepada para sesepuh pendahulu dan para pendiri-pendiri khususnya di Kebumen. Diteruskan lagi, muncullah Kanjeng Sultan Agung, muncullah sampai Pangeran Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, dan beberapa lagi ulama-ulama, Ki Ageng Samparwadi, Syed Hasan Ba'bud di Bulus di Purworejo, dan banyak lagi kalau saya sebutkan dari tokoh-tokoh ulama pada waktu itu yang mendirikan beberapa laskar untuk menghalau penjajah. Itu satu contoh. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Kalau kita mengerti menjadi bangsa yang terima kasih kepada para beliau, ya Allah, tidak akan menjadi umat yang mengecewakan para beliau. Intinya di situ.
Sholawat inilah yang menghubungkan, membuka tali silaturahim. Rahasianya tali silaturahmi di sini. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat salam sampai kepada keluarga baginda Nabi. Dalam keluarga Nabi disebut dalam Imam Syafi'i mengatakan alun Nabi yang dimaksud adalah umat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi umat ini dengan salawat sebetulnya berhubungan saben hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi di sini dalam maqamati doa, dalam kedudukan doa artinya. Jadi toleransi uluhuwah sudah disambung dengan tali salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apa sekarang untuk bagian daripada ucapan terima kasih kita kepada para beliau? Apakah nyun sewu kita ziarah kepada para pahlawan kita yang ada di Kebumen ini? Sewaktu-waktu kita berziarah 1 bulan sekali atau 40 hari sekali, kita buka dari SD ini, SR ini atau lainnya bergiliran setiap bulan. Supaya apa? Anak-anak kita tidak melupakan sejarah. Biar anak-anak kita ketika ziarah ke Taman Pahlawan, biar tanya, Pak, ini Sersan siapa? Ini Kopral siapa? Ini Aibtu siapa? Ini Aibda siapa? Biar dikenalkan. Loh, ini dulu meninggalnya ketika melempar granatnya demi menyelamatkan satu kampung atau satu RT. Maka beliau berjuang di sini melemparkan granatnya sehingga Belanda mundur karena jasa beliau, walaupun beliau itu tertembak oleh Belanda. Anak kita tahu. Lalu tanya lagi kepada yang satu lagi, loh ini matinya game. Ini akan tumbuh walaupun pertama kali ziarah tidak bertanya, tapi membangun anak-anak kita cinta kepada siapa beliau-beliau itu. Akhirnya akan bertanya, kita sudah mempunyai kontribusi belum untuk mengisi kemerdekaan ini? Itu yang pertanyaan kita. 1945 kita ada di mana? Paling jawabnya sama, belum lahir, Beb. Sudah kita tarik 47. Belanda masuk lagi, dimasukkan oleh siapa? Sekutu. Sudah jarang yang tahu sejarah ini. Tanggung jawab siapa ini? 48 kita sedang berjuang berhadapan dengan Belanda. Luar biasa. Kita didikam dari belakang peristiwa Madiun 48. Apakah anak-anak kita juga mengerti? Dan pahlawan-pahlawan ketika pulang dari Madiun, berjalan kaki pada waktu itu, dihabisi di Purworejo oleh pihak penjajah. Berapa pahlawan-pahlawan tak dikenal pada waktu itu? Kemana anak-anak kita tahu atau tidak? Belum 65 dan lain sebagainya. Makanya saya mau tanya, sudah andil apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Tolong sadar di sini. Sadarilah. Kita sudah pernah mengisi apa, mempunyai kontribusi apa. Tinggal mengisi kemerdekaan, meneruskan. Indonesia ini subur, Indonesia ini makmur. Bukan makmur karena subur pohonannya saja, tidak. Tapi di Indonesia juga subur. Para ulama, para aulianya yang arif billah, para walinya luar biasa di Indonesia. Pengarang-pengarang kitab yang luar biasa, yang menjadi guru besar di Masjidil Haram, seperti Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi, hidup pada abad 9, diterangkan dalam kitab Jami' Karamatul Aulia. Abad 9 Hijriah, Indonesia sudah mempunyai guru besar di Masjidil Haram. Abad ke-12 Hijriah mempunyai guru besar, beliau dari Sambas,
Syekh Ahmad Khotib Sambas, guru Torekoh Qadiriyah, gurunya guru orang-orang murid-muridnya Timur Tengah, dari India, dari Afrika. Saya tidak heran kalau dari Jawa. Sanadnya di dalam tarekohnya adalah dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, asli Kalimantan. Ditarik lagi ke bawah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, 400 kitab taklif karangannya beliau, hanya baru 200 saja yang bisa muhakkok, yang bisa kita cetakkan. Kalau kita melihat yang demikian, mestinya kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Harusnya begitu. Loh, jebule kok ulama-ulama ini luar biasa. Ki Zainal Abidin Puduh, belum siapa lagi dari Jogja dan lain sebagainya. Ulama-ulama IDW luar biasa. Itulah Indonesia kaya, jangan dikira tidak. Makanya yang ngincer Indonesia itu luar biasa. Bagaimana Indonesia kira-kira koyok tumpeng. Tumpengnya bukan tumpeng sembarangan, tumpengnya enak, engkongnya luar biasa, sayurannya luar biasa. Kira-kira dibagi piro. Ini yang mengkhawatirkan, kayak tumpeng akhirnya Indonesia bisa dibagi-bagi. Sekali lagi, nek Indonesia dibagi-bagi, panjenengan ridho, panjenengan ikhlas, rela tidak? Jawab yang tegas. Harusnya begitu, tunjukkan. Itulah. Itu ucapan bagian terima kasih kami kepada para beliau. Insya Allah dengan kumpulnya yang demikian menunjukkan kita bangsa yang tidak mudah dipecah belah. Itu yang di dalam baka nangis melihat kita, insya Allah. Karena apa? Dari senangnya, dari harunya, ternyata di Kebumen khususnya masih bisa dipersatukan di bawah naungan Sang Saka Merah Indonesia. Loh, itulah luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Inilah hikmah daripada sholawat yang begitu luasnya, yang begitu hebatnya. Maka kita jangan lupa membaca sholawat, jangan tinggalkan. Terutama saya juga pesan akan menghadapi nanti tanggal 20, jangan sampai kita mudah diprovokasi. Jangan mudah diprovokasi. Kita tenang, kita tunjukkan kami bangsa yang besar, bukan bangsa yang bodoh. Maka dari itu, tunjukkan keukhuwahan kita, persatuan kita, kesatuan kita, demi cinta kita kepada tanah air Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya keinginan ini luar biasa yang ingin saya sampaikan, karena kondisi fisik saya sendiri yang kurang begitu sehat. Semoga bisa insya Allah lain waktu, panjang umur, sehat walafiat, akan berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya kita tutup doa, kita minta membaca Fatihah bersama dengan ikhlas ya. Niat membaca Fatihah untuk keamanan Indonesia. Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah kita tujukan kepada anggota TNI, Polri yang sudah mendahului kita. Semoga ditempatkan
tempat yang sesuai dengan amalnya oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ketiga, semoga para ulama, TNI, Polri, tokoh-tokoh kita diberi kekuatan zahir batin dalam mengayomi umat, membimbing umat, melindungi umat. Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan niat semoga Indonesia ini dijauhkan dari segala bentuk fitnah, dijauhkan dari segala bentuk pecah belah, difitnahkan dan dijauhkan dari segala bentuk bala yang akan turun dari langit maupun yang akan keluar dari bumi. Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan niat semoga Indonesia ini diberkahi ekonominya, diberkahi pertaniannya, dan diberi pimpinan pemimpin itu kekuatan-kekuatan zahiran wa batinan untuk Indonesia ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang terakhir, semoga yang hadir pada malam hari ini dan yang tidak hadir, hajatnya juga diterima oleh Allah Ta'ala, segala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebumen bersolawat 2019 bersama dengan Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya serta Majlis Ta'lim dan Solawat Az-Zahir telah selesai dan sukses. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami ucapkan semua yang hadir semoga pulang ke rumah dalam keadaan selamat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diperjumpakan kembali di lain waktu, di lain tempat dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pulang ke rumah tetap dalam keadaan tertib, jangan ugal-ugalan di jalan. Semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man ya'tika yawman tamihan yalqa himama. Kullu man ya'tika yawman tamihan yalqa himama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan min al-iman ولا تكون من الهرمان. إن حذو على الوطن، يا للوطن يا أهل الوطن. حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان. إن حذو على الوطن. إندونيسيا بلادي يأتيك يوما طميحا يلقى هماما. طميحا يلقى هماما. Musakahati airku cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati
Tanah airku cintamu, dalam imanku jangan halangkan nasibmu. Indonesia, Indonesia negeriku, engkau mati martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama. Oh, demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama kita berkorban. Maju, maju ayo maju. Singkirkan dia lebih mereka, musuh-musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Kita semua Zahir Mania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia. Tanah air kita merah putih melekat di dada. Habib Lutfi manutan kita, Habibidin guru kami tercinta, Majlis Az-Zahir kebanggaan kita. Bagi